Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andriza di channel Kalma Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Masih dalam keadaan di bulan Ramadan ya. Ini masih puasa. Oke, kali ini kita sudah ada kedatangan unit PCP terbaru, yaitu PCP Cobra P60 pistol. Oke, jadi seperti ini untuk packagingnya ya. Dia menggunakan koper yang sangat premium sekali ya. Bisa dilihat itu untuk sebelah depannya ada tulisan P60 dengan logo dari Cobra ya. Cobra semi automatic. Jadi untuk senapan ini itu semi auto, bukan full auto. Bedanya apa semi auto sama full auto? Jadi semi auto ketika kita sekali kokang, kita tarik triggernya satu persatu, jadi itu dia bisa nembak. Kalau ditahan dia nggak bisa nembak. Kalau misalnya full auto kokang, kita selama kita menarik pelatunya, dia pelurunya akan tetap keluar ya. Nah, tapi yang ini itu semi auto, jadi artinya nggak usah ngokang lagi, jadi tinggal kokang satu kali, tinggal dor dor dor, oke gitu ya. Nanti akan kita praktekkan juga. Oke, jadi ini untuk koper atau packaging dari Cobra P60 pistol ya. Ini untuk depan, sebelah kiri seperti ini, dan ini juga ada handle-nya untuk pegangan tangan ya. Oke, langsung kita lihat untuk bagian dalam dari Cobra P60. Di sini ada dua bukaan, kanan dan kiri. Oke, kita buka. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk paket yang ada di dalamnya, dulu pedeler nanti akan mendapatkan topi dengan tulisan MG Airguns ya. Oke, ini kita sisihkan. Lalu juga ada kertas panduan ya, berisi spesifikasi, cara penggunaan, dan juga ada apa itu namanya? Perawatan ya, cara perawatannya. Ini dua, terus tidak ketinggalan juga ada kaos ya, t-shirt dari MG Sport ya. Untuk tulisannya ini P60, gambarnya kayak gini, juga ada gambar senapannya ya. Nah, ini cakep sekali untuk kaosnya ya. Ini untuk bonus yang ketiga. Lalu selain itu juga ada di sini ya, yang paling dekat itu ini namanya sambungan nepel ya. Jadi nanti bisa buat pasang peredam. Jadi tinggal dipasangkan ke depan larasnya. Ini pertama bonusnya. Terus ini ada magazin, untuk magazinnya ada 2 buah ya. Untuk roundnya ini ada 8 round ya. Jadi 8 round ada 2 buah. Terus juga ada sambungan popor belakangnya ya. Ini nanti juga kita akan praktekkan cara penggunaan popor belakangnya. Dan yang utamanya yaitu PCP Cobra pistol P60 ya. Oke, jadi seperti ini dulu betul, ini saya tutup aja. Nah, seperti ini untuk tampilan sebelah kanannya, dan seperti ini untuk tampilan sebelah kirinya ya. Cakep sekali untuk pistol dari Cobra P60. Nanti kita akan coba tes FPS-nya ya. Sebelumnya kita akan bahas spesifikasinya terlebih dahulu, dan juga nanti di akhir video kita akan kasih tahu untuk harganya dari Cobra P60. Oke, sekarang kita coba untuk bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Oke lor, sekarang akan kita bahas untuk spesifikasi dari PCP pistol Cobra P60. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di paketnya nanti sudah dapat kertas seperti ini ya, kertas panduan. Nah, di belakangnya juga ada spesifikasinya. Jadi kita akan bacakan langsung spesifikasi dari Cobra P60 pakai kertas ini ya. Itu di bagian pertama, di sini untuk senapannya yaitu semi automatic seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini sekali kokang bisa dibuat nembak berkali-kali, tapi tidak apa ya, tidak pokoknya tarik satu dor 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 gitu ya. Kalau yang full auto itu kan kita kokang satu kali, selama kita menahan pelatuk dia akan tetap menembak ya. Nah, kalau yang ini tuh tetap satu kali, cuman kita enaknya ngokangnya hanya satu kali aja ya. Jadi itu sorry. Jadi itu namanya untuk semi automatic. Oke, kita lanjut, yaitu untuk larasnya menggunakan bahan dari baja dengan OD 13 dan panjang 20 cm ya. Nah, jadi ini untuk OD-nya 13 di bagian dalamnya ya. Dan panjangnya itu 20 cm dimulai dari bagian depan sampai ke bagian sini ya. Nah, itu 20 cm. Untuk tipenya di sini tertulis tipe smooth twist ya. 200 mm atau 20 cm.
Untuk kalibernya udah jelas 4,5 mm dan untuk tabungnya menggunakan bahan dari Dural dengan OD32 ya. Ini bisa diisi hingga 2700 PSI menurut safety yang tertera di senapannya. Ini bisa dilihat ya. Untuk di sebelah kanan. Nah ini 2700 PSI untuk safety-nya Dural OD32. Dengan kapasitasnya kalau dikonversi ini bisa atau bukan bisa ya, kurang tulisannya itu 60 setara 60 cc ya. Nah, bocap itu kan ada yang 500, ada yang 360, ada yang berapa 400. Nah, kalau ini kalau dikonversikan itu setara dengan 60 cc kalau tertulis di kertasnya ya. Jadi OD32 panjangnya itu berapa ya ini ya? Ya mungkin sekitar 15 mungkin ya. Nah, pokoknya itu setara 60 cc kalau dikonversikan. Lalu untuk manometernya bisa dilihat ini ada di bagian depan. Nanti bisa ngecek anginnya yang ada di depan ya, sisanya. Ini pokoknya kapasitasnya safety di 2700 PSI. Jadi bisa dilihat langsung ada manometer di bagian depan. Terus untuk pengisian anginnya, ini menggunakan coupler setengah TSM ada di bagian sebelah kiri. Jadi nanti tinggal dicolokkan langsung ke selang pompa PCP. Ini ada coupler ukuran setengah TSM, bahan dari aluminium atau stainless. Lalu untuk selanjutnya, kokangnya ya. Jadi ini kokangnya ada di bagian kiri, bisa dilihat. Nah ini kokang ya. Kalau misalnya di PCP bocap atau Predator, mungkin ini kayak namanya itu cancel kokang ya. Kalau yang di pistol ini, dia nggak ada kokang yang ada di bagian kanan, kayak gitu, side lever ya. Jadi dia pakai cancel kokang lah untuk istilah lebih gampang ya biar orang tahu. Tapi ini ditarik kayak gini kokangnya. Nah ini bisa langsung ditembakkan ya. Nah kayak gitu. Untuk cancel kokangnya seperti biasa pada PCP pada umumnya kita tahan untuk di bagian kokangnya di sini sambil kita tarik pelatuknya. Pelan-pelan ya, jangan langsung dilepaskan untuk yang tangan kiri ini. Nah gitu ya. Sudah nol lagi. Itu untuk caranya kokang dan cancel kokang. Lalu untuk dari chambernya di sini tertulis box chamber, bahan dari Dural, untuk tipenya yaitu monoled ya. Bisa dilihat ini untuk chambernya seperti ini. Lalu untuk lanjut di bagian selanjutnya itu pengunci trigger posisi switch kanan. Jadi ini untuk kuncian triggernya S ya, safe atau full ini full. F ini fire ya, menembak artinya. S itu safe, F itu fire, menembak. Lanjut yaitu untuk magazinnya tadi sudah saya bilang ada 2 buah. Dan untuk masing-masingnya ini bisa diisi hingga 8 mimis sekaligus. Jadi totalnya nanti kalau misalnya ini diisi semuanya ada 16 mimis ya. Nah ini 8, jadi totalnya ada 16 mimis. Pokoknya dapat 2 ya. Mantap. Lalu lanjut untuk di bagian selanjutnya di sini sudah terdapat pisir ya atau pejera atau penjera gitu ya. Di bagian belakang sama bagian depan ya. Kalau misalnya mau nanti dipasang teleskop itu juga bisa karena sudah disediakan rel dengan ukuran 22 ya. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai teleskop juga bisa. Pakai pisir bawaannya pejera bagian belakang sama bagian depan ya. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, gitu. Jadi ini kalau misalnya nggak pakai teleskop. Lanjut untuk di jumlah tembakannya, ini kan bisa diisi hingga 2700. Tertera bisa ditembakkan hingga 20 kali di angin 2200 PSI ya, 2200 PSI sampai 500 itu bisa ditembakkan sampai 20 kali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 2200 ke 500 itu mengonsumsi 700 PSI angin ya. Nanti bisa dapat 20 kali tembakan. Lanjut untuk panjang keseluruhannya, ini tertera 35 cm. Jadi sangat ringkas sekali. Ini bisa dipegang pakai satu tangan dan juga beratnya hanya 1,5 kg ya. Nah, jadi nggak bikin tangan pegal kalau misalnya pakai tangan satu, gini aja ini sangat ringan sekali, hanya 1,5 kg. Ya pasti orang dewasa bisa lah untuk megang pakai satu tangan, apalagi ini cuman pendek ya. Ini juga kalau misalnya buat 2 tangan itu kayak kurang sip gitu ya. Jadi
emang enaknya ini pakai satu tangan kayak gini. Ini juga saya pasangkan pivot karena memang kebutuhan buat konten aja daripada saya bawa-bawa eteng-eteng kayak gini ya. Ini saya pasangkan pivot. Jadi di bagian bawahnya itu juga sudah ada rel ukuran 22, bisa dipasangkan pivot kayak yang saya praktekkan sekarang, atau misalnya pakai laser gitu ya, itu juga bisa karena ada rel ukuran 22 gitu ya dulu bediler. Terus untuk panjang dengan popor ya, jadi untuk popornya itu kayak gini, ini ada extensionnya, popor bagian belakang ini totalnya menjadi 55 cm. Jadi kalau misalnya hanya pistol model kayak gini aja itu 35 cm, kalau ditambah ini jadi 55 cm, jadi nambah 20 cm. Untuk caranya coba kita praktekkan ya. Nah ini bisa dilihat tuh di bagian belakangnya ada kayak gini. Ini kita buka, kita tutupnya kita buka kayak gini. Udah simpel aja, tinggal kita masukkan. Oke, nah jadi kayak gini dulu bediler ya. Makin tambah cakep ya ketika kita tambahkan popor extensionnya. Jadi kayak gini. Nanti misalnya, nah ini ya. Ini kalau kayak gini harusnya pakai dua tangan sih ya. Masa pakai gini satu tangan kayak agak aneh gitu ya. Jadi tetap pakai dua tangan kalau udah pakai extension ya. Beda nanti kalau misalnya nggak pakai extension itu satu tangan. Kalau dua tangan itu dua tangan bisa ya? Bisa aja sih. Cocok-cocok aja sih kalau dua tangan kalau misalnya nggak pakai extension. Tapi kalau pakai ini satu tangan itu kayak kurang enak gitu. Jadi harus pakai dua. Nah, kayak gitu dulu bediler. Ini kalau pakai extension atau popor bagian belakangnya menjadi 55 cm untuk panjang keseluruhannya dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Terus untuk beratnya kalau misalnya sudah ditambah sama popor belakang ini menjadi 1,7 kg. Jadi nambah 200 gram. Kalau yang tadi nggak pakai popor itu 1,5, ketika udah dipasangkan ini 1,7 kg. Dan untuk akurasinya diklaim bisa sampai 10 sampai 20 meter. Jadi nggak bisa jauh-jauh karena bisa dilihat sendiri untuk larasnya hanya 20 cm. Jadi pastinya nggak bisa dibuat big game, atau bukan big game ya, buat long range gitu ya, atau mungkin medium range gitu ya. Jadi ini hanya untuk small range. Ya benar ya, small range atau jarak dekat gitu ya. Nah ini karena larasnya hanya 20 cm dulu bediler. Dan untuk harganya sendiri nanti juga akan saya kasih tahu. Pokoknya untuk PCP pistol ini bukan buat kaum mendang-mending ya dulu bediler. Nanti akan saya kasih tahu untuk harganya di akhir video. Tapi sebelumnya kita akan tes dari FPS-nya terlebih dahulu dari PCP Cobra P60. Oke, jadi itu dulu bediler untuk spesifikasinya yang tertulis di kertasnya ya. Ini sudah saya bacakan semua dari atas sampai ke bagian bawah. Oh ya ini ya, ini untuk sambungan nepelnya. Jadi tinggal dilepas saja, karena kan kalau tutup kayak gini dia nggak bisa pasang peredam karena mentok sama tutup yang ada di manometer. Jadi ini nanti bonusnya ya dulu bediler, ketika pembelian Cobra P60 dulu bediler akan dapat peredam eksklusif dari Kalma Sport. Ini peredam merek dari FX Impact. Jadi untuk senapannya Cobra tapi peredamnya merek dari FX Impact. Ini kita akan coba contohkan kalau misalnya kita pakai Cobra P60 ya. Nah ini kan nggak ada sambungan biar panjang gitu ya. Nah kalau kayak gini kita nggak bisa. Nah nggak bisa karena kepentok sama manometernya. Oleh karena itu kita ditambahkan ini ya dari Cobranya. Jadi sudah dipikirkan secara matang-matang. Nah, baru kita bisa pasang peredamnya. Oke, jadi kayak gini ya dulu bediler ketika sudah dipasangkan peredamnya ya. Mantap, sudah ada peredam, sudah ada sambungan belakangnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, gini dulu bediler ya. Juga plus tambah bipod lagi ya, makin mantap. Ini untuk tampilan sebelah kanan seperti ini ketika terpasang popor belakang sama peredamnya. Dan tampilan sebelah kiri seperti ini. Oke, mantap sekali.
Oke, jadi seperti itu untuk review atau spesifikasi dari maaf, review spesifikasi dari Cobra P60. Sekarang kita akan menuju ke tempat tes. Kita akan tes FPS dari P60 pistol PCP Cobra ini. Oke, kita langsung ke tempatnya. Oke, kali ini kita sudah ada di tempat tes dan akan kita uji untuk PCP pistol Cobra P60 ya. Dan untuk mimisnya kita menggunakan merek dari Superdome ya. Oke, ini kita coba buka. Agak ribet ya. Oke, ya bisa dilihat untuk mimis Superdome-nya. Oke, dan ini juga sudah saya pasangkan popor taktikal belakangnya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini mantap sekali ya, kecil sekali. Oke, kita langsung menuju ke tempat tes. Nah, di sini untuk krononya kondisi 0. Oke, dan nanti sudah terhubung ke HP, jadi dulur bediler bisa langsung lihat dari layar dulur bediler. Oke, kita akan tembak 5 kali tembakan, dan ini anginnya sudah saya isi 2000 PSI ya. Oke, yuk langsung tes. Oke, tembakan pertama. Oke, 547. 547. Nah, itu. Lanjut tembakan kedua. Oke, 583. Lanjut tembakan ketiga. Ini memang harus posisi nembaknya kayak gini ya, kecil gini. Oke, lanjut tembakan ketiga. Oh, nggak ngitung ya. Ya ulang. Nah, oke ulang. Nah, itu ya. Agak error memang di sini panasnya kurang ya. Mungkin agak geser mungkin. Geser ke sini. Oke. Anginnya udah mulai turun ya ini ya. Jadi terbuang 2 tembakan tadi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut untuk tes tembakan yang ketiga ya. Oke, nggak ngitung ya. Oke, jadi gitu aja ya. Udah nggak apa-apa, biarin. Oke, jadi kita tadi tembak 2 kali di awal, dapat hasil di 547 untuk yang tembakan pertama, lalu tembakan kedua 583 ya. Sisanya 3 itu nggak ngitung ya, kurang lebih mungkin sekitar 500-an ya. Karena ini nggak tahu ini cuaca yang kurang mendukung atau krononya yang rusak ya, nggak tahu ya. Pokoknya intinya seperti itu, 500-an kita tadi tembak 2 kali yang ngitung, 3 kali yang nggak ngitung. Oke, jadi itu untuk hasilnya dari Cobra P60 pistol. Untuk FPS-nya dapat hasil di 500-an ya. Oke, jadi ini nggak terlalu besar karena memang kapasitasnya itu angin kecil ya. Oke, apa tadi jatuh ya. Oke, jadi memang kapasitasnya nggak terlalu besar ya. Jadi memang powernya itu ya bisa dibilang itu untuk jarak kecil ya, jarak pendek gitu. Jadi udah pasti nggak bisa buat long range ya. Untuk larasnya aja cuman pendek segini. Jadi untuk FPS-nya yaitu sekitar 500-an. Oke, seperti itu dulu bediler untuk tes FPS dari Cobra P60. Oke lor, jadi itu tadi untuk tes FPS-nya dari Cobra P60 ya dulu bediler. Kita tadi tembak 5 kali ya, tapi yang ngitung itu cuman 3 kali karena di luar itu agak-agak mendung, jadi mungkin krononya itu dia nggak ngitung karena untuk krono itu dia harus butuh cahaya yang sangat terang ya. Oke, jadi nggak apa-apa gitu aja. Ada 3 yang kehitung, itu juga udah lumayan daripada nggak sama sekali. Kita lihat untuk yang pertama, itu dapatnya kita di angka 547 FPS, lalu yang kedua 583 FPS, dan yang ketiga 560 FPS ya. Nah kayak gitu dulu bediler, jadi memang powernya itu nggak terlalu banyak, karena memang larasnya ini pendek, powernya juga nggak seberapa ya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, untuk senapan ini bukan buat kaum mendang-mending ya dulu bediler. Kalau mendang-mending nanti nggak beli-beli. Oke, jadi itu untuk FPS-nya dari si Cobra P60. Dan untuk harganya sendiri dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp6.500.000 dulu bediler. Nanti sudah mendapatkan
senapan PCP pistol kayak gini, dan juga ada bonus kelengkapan lain kayak misalnya ada koper, ada topi, ada kaos, terus ada apa namanya? Ini peredam ya, peredam FX Impact ya. Dan juga ada bonus-bonus menarik lainnya. Jadi buat dulu bediler yang mungkin berminat untuk mendapatkan PCP pistol Cobra P60 ini, bisa untuk menghubungi kita di CS Karma Sport, bisa hubungi di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Untuk nomornya ada di bawah di sini ya. Dan untuk sistem pembeliannya dulu bediler bisa menggunakan sistem COD atau sistem transfer di Bank BRI dan juga Bank BCA atas nama Anriza Asmi Yahya. Oke, jadi seperti itu dulu bediler untuk review, spesifikasi, dan juga tes FPS dari Cobra P60. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Anriza. Kalem Sport, BDN Stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.